Shalom sahabat Jenny yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga Bapak Ibu sahabat Jenny yang terkasih dalam keadaan baik dan dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Saya Agnes Angelina Tantri Senak dari Persekutuan Doa Santa Maria Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 16 29 sampai 33. Sahabat Jenny yang terkasih, di dalam bacaan ini kita mendengar bahwa Yesus akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dia memberikan amanat perpisahan kepada murid-muridnya, bahwa dia tidak akan lagi memberikan perumpamaan dengan kata-kata atau dengan kiasan, tetapi dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan dia tahu bahwa dikala dia pergi, murid-muridnya akan sendiri, dan murid-muridnya juga tahu bahwa mereka akan kehilangan guru yang selama ini selalu membackup mereka, selalu bersama-sama dengan mereka di dalam mewartakan kabar sukacita surgawi. Kalau kita lihat tentang amanat, apa itu arti kata amanat? Amanat itu adalah suatu pesan atau suatu, dalam tanda kutip, suatu perintah yang harus dilaksanakan. Saya teringat pada waktu ayah saya, atau biasa kami memanggil papi saya, mau meninggal, 1 hari sebelum dia meninggal karena mengalami sakit. Waktu malam di rumah sakit, kira-kira jam 2 pagi, dia memanggil kakak saya dan dia berkata kepada kakak saya, nama kakak saya adalah Yanto. Dia bilang, "Kesini, papi ingin menyampaikan sesuatu kepada kamu atau sesuatu pesan." Dan itu bukan tentang pembagian harta, pembagian warisan, tidak, bukan seperti itu. Karena papi saya adalah orang yang sangat taat kepada Allah, dan dia juga salah satu penggerak karismatik yang begitu aktif dan begitu semangat, khususnya di daerah timur di tempat saya, lebih jelasnya di Keva Menanu. Pada waktu itu papi saya sebenarnya sudah begitu susah dengan napas yang beberapa lama itu sudah begitu parah ya. Tetapi pada malam itu ketika dia menyampaikan sesuatu kepada kakak saya, dia begitu semangat dan begitu tegas. Apa yang dia sampaikan? Dia berkata bahwa kamu anak-anak tidak boleh mundur dari Tuhan, karena kamu semua adalah laskar Kristus. Lalu kakak saya berkata bahwa papi lihat saya tidak akan mundur 1 langkah pun dari Tuhan. Dan setelah itu besoknya pagi kakak saya bercerita kepada kami bahwa ada pesan dari papi saya. Dan ketika selesai dia menyampaikan pesan itu, sampai besok pagi langsung papi lemas dan akhirnya jam 3 sore kurang sepersekian menit papi dipanggil oleh Tuhan. Dan buat kita anak-anaknya, apa yang disampaikan itu merupakan suatu amanat yang harus kita jalankan. Kembali kepada Injil. Di sini kita lihat bahwa Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, memberikan pesan, memberikan amanat kepada murid-muridnya, bahwa ada saatnya dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan tonggak kepemimpinan itu akan diserahkan kepada murid-muridnya untuk meneruskan estafet itu dalam mewartakan Injil Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sahabat Jenny semua, kita sebagai manusia, tentu iman kita ada up, ada down-nya. Bahkan mungkin turun sampai ke titik nadir yang paling bawah. Apalagi pada saat ini kita melihat kehidupan yang serba sulit, mau apa-apa serba susah, bencana terjadi di mana-mana, itu sangat-sangat memukul iman kita kepada Tuhan. Di kala mana jika tidak mempunyai makan, apakah kita masih beriman kepada Tuhan? Jika kita tidak mempunyai tempat tinggal, apakah kita masih mau percaya kepada Tuhan? Di kala mana kita di PHK, yang selama ini mungkin kita sudah bertekun di dalam Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh, tetapi hal-hal yang tidak baik masih selalu mengikuti kita. Tetapi sekali lagi di dalam Injil, Yesus tegaskan bahwa dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Seperti dia berpesan kepada murid-muridnya, saya akan pergi dan kamu akan tercerai-berai, iya. Tetapi ingat satu, bahwa saya tidak akan pernah meninggalkan kalian. Begitupun kita yang masih ada pada saat ini. Dengan iman kita percaya
bahwa Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kita tetap maju dan tetap setia mengikuti Dia. Walau sebagai manusia, pasti kita letih, kita lesu, kita lelah, kita capek menghadapi berbagai problem hidup yang sepertinya tidak ada habis-habisnya. Belum ditambah lagi, kita dikucilkan, kita dihina, kita disepelekan, kita diomongin yang tidak baik. Itu membuat kita makin down, dan makin terpuruk. Tetapi apa yang Tuhan mau? Kita harus tetap bertekun di dalam Tuhan. Itulah letak kekuatan kita. Allah Bapa itu sebenarnya sangat tahu segala kebutuhan kita. Dan kita sebagai orang yang percaya harus mendapatkan hikmat atau mencari hikmat dari setiap permasalahan, setiap problem yang kita hadapi. Di situ iman kita bertumbuh, bahwa ada sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam diri kita yang terjadi dengan setiap apa atau setiap permasalahan yang kita hadapi itu. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu kuncinya. Supaya apa? Supaya damai sejahtera Tuhan tidak hilang dari diri kita. Karena Allah mau dalam segala hal kita tetap mempermuliakan namanya. Kita mempermuliakan nama Tuhan dengan mentransferkan sukacita kita itu kepada setiap orang. Teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita temui. Kita bisa memancarkan wajah Kristus, bahwa kita adalah orang yang beriman, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dalam segala hal apapun itu tidak pernah damai sejahtera itu hilang dari diri kita, anak-anak yang percaya kepadanya. Yesus mau memberikan kepastian kepada kita bahwa Dia ada, walaupun Dia pergi tidak melihat dengan kasat mata sebagai manusia, tetapi dalam mata batin iman kita, Dia ada untuk kita. Dia mau kita terus berjuang. Untuk apa? Untuk mencapai garis finish itu. Dan teman-teman Jenny yang terkasih, di dalam keterpurukan kita, Yesus ada untuk menguatkan kita. Dia mau kita tetap bertekun, Dia mau kita tetap setia, karena janjinya adalah ya dan amin. Walaupun kita mengalami pergumulan di dalam dunia ini, tetapi apa yang Dia janjikan? Yaitu harta surgawi, sesuatu hal yang lebih besar kepada kita. Dia mau kita terus mewartakan kabar sukacita itu kemanapun kita pergi. Untuk apa? Untuk memenangkan banyak jiwa, dan boleh orang itu tetap taat dan tetap setia kepadanya. Dan kita yang bertahan sudah pasti akan mendapat piala keselamatan itu. Demikianlah teman-teman Jenny yang terkasih, itulah pesan apa yang disampaikan Yesus lewat firman pada hari ini untuk kita semua. Jangan pernah takut, tetapi kita harus tetap berpegang teguh kepada Allah Bapa di surga. Amin.